Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas Televisi yang berbahagia. Senang sekali saya Anissa Alwi bisa kembali hadir di layar kaca Anda pada malam hari ini dalam acara dialog khusus bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan pemirsa, malam hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Ya, yang pertama ada Bapak Tafianto Nugroho selaku Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Taf? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Di sebelah Pak Taf sudah ada Pak Edi Suyanto selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atau KPKNL. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mbak Nisa dan juga para pemirsa. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Edi? Baik. Alhamdulillah. Ya, dan di sebelah Pak Edi sudah ada Pak Taufik selaku Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nisa dan pemirsa Banyumas TV. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Taufik? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, dan pemirsa, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik pastinya. Tapi sebelum itu kita juga mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi kekayaan yang sangat melimpah. Dan maka dari itu kita harus mengelola dengan baik kekayaan yang sudah kita miliki sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, dan ada juga kutipan pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara di Gedung BPK Republik Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa aset negara meskipun belum rampung, akan tetapi sudah banyak yang ditertibkan, yang tadinya antah berantah, siapa yang memiliki, siapa yang mengelola dan apa pula kegunaannya sudah ditertibkan. Dan semakin ke depan penertiban ini harus terus dilakukan, dan pada saatnya nanti negara kita akan memiliki data yang sahih dan valid menyangkut tidak hanya keuangan kita akan tetapi juga aset negara. Maka dari itu kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu apakah aset negara sudah dikelola dengan baik, ya. Dan nanti untuk pemirsa juga kami beri kesempatan untuk bergabung dengan kami di 028165777020, ya. Ya, baik. Untuk Pak Taf, terkait dengan tema kita malam hari ini, Pak, ini apakah aset negara sudah dikelola dengan baik? Indonesia kan merupakan negara yang sangat kaya. Nah, kita sebelumnya ingin mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan kekayaan negara itu seperti apa, Pak? Oke, Mbak Anissa dan pemirsa Banyumas TV, televisi ya. Saat ini kalau kita runtut ke belakang, memang tadi dicuplik kalimat dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi pun sangat konsen dengan hal ini. Beliau melanjutkan, malahan kalau dulu parameternya, paradigma kita adalah benahi aset saja, kita sekarang menjadi manajer aset. DJKN semula hanya menata administrasi, yang semula dulu itu kekayaan negara utamanya yang barang milik negara itu cenderung terbengkalai. Dari waktu itu ada asumsi bahwa kita bangkrut karena utang kita lebih besar daripada aset kita. Kemudian oleh Menteri Keuangan kita diperintahkan untuk melaksanakan inventarisasi aset kita. Nah, dari situlah baru ketahuan bahwa aset kita memang banyak. Kenapa bisa kecil waktu itu adalah bahwa banyak nilai-nilai historical. Aset kita seperti komplek Kementerian Keuangan kita itu nilainya Rp1. Ya, jadi dari situ baru dinilai lagi oleh tim kita, oleh tim DJKN, baru ketahuan nilainya sekitar 2,7 T. Itu satu aja aset. Makanya yang lain-lain sampai saat ini kita sudah bisa tercatat bahwa yang BUMN itu hampir 1.800 triliun aset yang ada di kita. Nah, itu saya ingin jelaskan juga kenapa sih DJKN di posisi punya peran strategis terhadap pengelolaan aset ini, ya. Jadi semula kita itu dulu namanya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Nah, dengan ada asumsi tadi bahwa negara kita bangkrut, ada penajaman tusi di kementerian kita, DJKN melebur menjadi satu dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, jadi satu, jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, di situ ada kita utama memang mengelola kekayaan negara. Kemudian masih yang lama kita ngurusin piutang negara,
kita ngurusin juga lelang dan juga mengurusi penilaian. Nah, itu yang ada di kita. Yang jelas saat ini sudah kita kelola, sudah kita administrasikan dengan semua KL ya, terus kita akan mengembangkan tentang SDA dan seterusnya. Jadi percayalah, kami siap untuk mengelola aset ini dengan sebaik-baiknya, dan kami pun di JKN ya, kami punya 70 kantor KPKNL. Hari ini kita bersama-sama dengan Pak Edi, ini Kepala KPKNL Purwokerto. Beliau yang di sana Pak Taufik, ini atasan beliau di Jawa Tengah dan DIY ada beberapa kantor. Kami sekarang berkumpul di sini untuk mencerita tentang KPKNL di wilayah Banyumas Televisi. Iya, dan untuk ini kan tadi juga untuk kutipan dari Pak SBY itu kita harus mengelola ya Pak ya. Nah, kita di sini ini berarti yang mengurusi atau bertanggung jawab atas kekayaan negara ini siapa saja Pak? Nah, kalau masalah tanggung jawab mengelola aset harusnya, dan ini harusnya kita sedang berusaha menjelaskan, memposisikan termasuk kegiatan kita di Purwokerto, penanggung jawab pengelolaan kekayaan negara adalah kita semua. Memang di-lead oleh kami, Direktorat Teknis yang oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan ini. Tetapi sekali lagi tanpa ada pengguna, ya, jadi ada pengelola, ada pengguna, dan masyarakat mengawasi juga pengelolaan ini. Dan kalau memang nanti ada aset hilang dan sebagainya, siap, silakan lapor ke kami akan lakukan itu, penelusuran dan penggunaan pemanfaatnya seoptimal mungkin, ya. Itu mungkin. Ya, jadi di sini juga untuk masyarakat juga ikut berperan sebenarnya ya Pak ya. Meskipun di sini memang ada yang penanggung jawabnya dari DJKN sendiri, seperti itu ya Pak. Penanggung jawab teknis kami, ya, teknis. Terus kemudian kolega kami jelas semua kementerian dan lembaga yang ada, termasuk Pemda itu juga bersama-sama dengan kita mengelola kekayaan negara itu semua. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi. Bersama kami dalam acara dialog khusus dengan tema apakah aset negara sudah dikelola dengan baik. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama ada penjelasan tadi dari Pak Taf, dan sebelum kita lanjutkan lagi untuk dialog malam hari ini, kami menginformasikan lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin mungkin bertanya langsung dengan narasumber kita malam hari ini, silakan telepon di 0281657720 ya. Setelah tadi kita ngobrol dengan Pak Taf, sekarang saya ingin tanya ke Pak Edi terlebih dahulu nih Pak. Menurut Pak Edi, untuk pandangan atas kondisi pengelolaan BMN atau BMD saat ini seperti apa Pak pandangannya? Terima kasih Mbak Nisa dan pemirsa BMS TV yang berbahagia, bahwa untuk wilayah kerja kami pengelolaan BMN sudah cukup bagus, dan rata-rata untuk laporan keuangan mereka sudah WTP. Hanya ada beberapa yang masih ada catatan karena mungkin terkait dengan aset, ya. Ini kembali lagi kepada seperti tadi disampaikan oleh Pak Tafianto bahwa perlu ada yang intens di dalam inventarisasi dan juga pencatatan di dalam laporan barang milik negaranya gitu. Iya. Dan untuk mungkin dari pemirsa Banyumas Televisi juga ada yang belum mengetahui sepenuhnya untuk barang milik negara itu sebenarnya apa saja Pak? Milik negara itu banyak ya. Jadi kalau untuk di level Satker itu adalah barang yang dibeli dari APBN dan juga yang perolehan lain yang sah gitu ya. Termasuk juga ada yang karena penetapan pengadilan. Seperti dari sitaan kejaksaan dan lain sebagainya, itu masuk. Jadi Bisa saya tambahkan iya, jadi kekayaan negara itu dibedakan ada 3. Satu, barang milik negara, barang yang dikuasai, dan barang yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan, dari 3 jenis itu yang kita bicarakan tadi adalah barang milik negara. Barang negara ini yang dikuasai oleh kementerian dan lembaga. Di situ sama inherent, tapi masih dalam proses pengelolaannya, tapi masih diserahkan kepada pemerintah daerah adalah barang milik daerah.
Terus kemudian ada barang yang kekayaan negara yang dipisahkan, itu investasi jangka panjang yang ada di berupa penanaman modal negara yang ada di BUMN. Kemudian yang ketiga, yang ini sedang kita buat siapkan racanya, adalah sumber daya alam yang dikuasai saja, di tambang, mineral ya, semuanya itu ikan, hutan dan sebagainya itu sedang kita proses juga. Nah, yang kita bicarakan terkait dengan LKPP laporan tadi adalah barang milik negara yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Silakan. Ya, untuk Pak Edi kan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, ya, Pak, Betul, ya. betul. Nah, berarti kan juga menangani untuk pelelangan ya Pak ya. Betul. Nah, yang dilelang itu misalkan mungkin dari ada tindak pidana yang sekarang sedang ramai kan untuk pembegalan seperti itu. Apakah kalau misalkan barang seperti itu juga bisa dilelang, Pak? Ya, sebetulnya ada barang-barang sitaan dari pengadilan gitu ya, barang rampasan itu juga masuk gitu ya. Di samping itu kita juga melayani eksekusi hak tanggungan ya dari perbankan dan juga dari lembaga keuangan yang lain gitu. Jadi sangat banyak yang akan jenis-jenis lelang yang kita layani gitu. Baik. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk ke Pak Taufik, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan untuk pemirsa yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai aset negara dan lelang, bisa di website di www.djkn.kemenq.go.id atau di call centernya Pak. Untuk di call center di 1500991. Untuk lokasi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Purwokerto, lokasinya di Jalan Pahlawan nomor 876 di Purwokerto. Ya, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 02816304454. Dan kami juga masih membuka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Silakan telepon di 02816577020. Ya, ini saya ke Pak Taufik ini Pak. Untuk di kantor wilayah DJKN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dalam hal pengelolaan aset sehingga LKPP khususnya pemerintah daerah di wilayah daerah Jateng dan Yogyakarta bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Jadi yang telah dilakukan ini apa saja Pak? Terima kasih Mbak Anissa. Selamat malam para pemirsa. Sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Anissa, mungkin saya jelaskan dulu tugas pokok fungsi kantor wilayah di DJKN Jateng DIY. Sebagai unit pembina dan pengendali teknis unit-unit di bawahnya seperti KPKN Purwokerto. Kita punya 6 kantor termasuk Purwokerto di Tegal, Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Semarang sendiri dan Purwokerto. Nah, tugas pokok fungsi kami di dalam ketentuan adalah pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pelayanan penilaian. Nah, sebelum saya jelaskan pertanyaan Mbak Anissa tadi, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Tafianto dan Pak Edi tadi bahwa sebelum 2007 kekayaan negara itu barang milik negara di Republik ini carut marut. Tidak ada catatan. Yang ada cuma namanya istilahnya PAN. Belum pernah Republik ini punya neraca. PAN itu perhitungan anggaran negara. Belanja terus, cuma total saldo yang tercatat di situ saat itu waktu itu sekitar 400 triliun. Bisa dibayangkan kalau utangan negara kita 1.300 triliun. Kalau perusahaan itu illiquid dia. Nah, sejak DJKN aja 2007 kita lakukan penertiban, kita lakukan crash program sehingga didapat angka yang seperti disebut Pak Tafianto tadi, 1.800 triliun. Nah, untuk Jawa Tengah 10%-nya. Jawa Tengah itu Jateng dan DIY jumlah barang milik negara yang telah kami catat dalam database itu jumlahnya kurang lebih 180 triliun. Berarti 10% dari Republik ini ada di Jawa Tengah. Tepatnya 179,39 triliun. Dan untuk di Purwokerto kurang lebih 8 triliun. Itu yang tercatat. Nah, tadi pertanyaan Mbak Anissa adalah bagaimana hubungan kami dengan pemerintah daerah terhadap laporan pemerintah daerah. Sifatnya hanya membantu kami. Atas permintaan pemerintah daerah, kami bisa membantu melakukan valuation, penilaian terhadap barang milik daerah. Karena barang milik daerah itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Taf tadi kan, kekayaan negara itu ada yang dipisahkan, ada yang memang dikuasai negara, agak beda. Nah, itu dikuasai oleh pihak pemerintah daerah dan dikelola oleh gubernur dan bupati wali kota selaku pengelola barangnya. Jadi kita membantu, dan beberapa kabupaten saya sempat
tanya dengan Pak Edi tadi, kita bantu sifatnya beberapa WTP, termasuk Purwokerto sendiri Pak Edi ya. Iya. Kemudian Kebumen kalau tidak salah, Cilacap sudah Cilacap. WTP, dan kita tidak memerlukan biaya. Dan teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan juga legalitas hasil penilaian kami diakui, kira-kira begitu Pak. Kita sifatnya membantu kepada Pemda. Titik utama kita adalah Kementerian Lembaga. Iya. Ya, baik. Ya, dan pemirsa, kami informasikan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan telepon di 02816577020. Ya, ini kita kembali ke Pak Taf ini, Pak. Terkait dengan kekayaan negara yang kita miliki, sejauh ini berarti ini kita masuk ke 2015 awal. Pemanfaatannya seperti apa, Pak, sampai awal tahun 2015 ini? Ya, jadi gini, kalau bicara kita batasi kekayaan negara, tadi ada 3 jenis ya. Kalau kita bicara yang sedang kita lakukan pengelolaan yang intensif adalah utamanya, kalau sektoral kita adalah yang barang milik negara. Barang milik negara ini penggunaannya sebenarnya ansih untuk melaksanakan tusi, tugas dan fungsi kementerian dan lembaga. Nah, dalam hal masih ada yang idle, lebih tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk tusi, itu bisa dimanfaatkan. Nah, disitulah ada potensi penerimaan negara bukan pajak. Makanya yang dulu semula kita sebagai administrasi saja terhadap BUMN, kita berubah menjadi paradigma baru manajer aset. Harapannya dengan memanfaatkan aset yang ada, itu akan mendapat PNBP. Nah, itu bisa diapakan saja. Bisa saja seperti penggunaan ATM. Itu bank yang punya dia akan mensetor ke kas negara. Kemudian bisa kerjasamakan pemanfaatan oleh pihak ketiga lainnya dengan tender, kemudian berapa dia harus store kas negara, terhitung tergantung dari bisnis apa yang dia pakai. Jadi pengelolaan BUMN ini dimanfaatannya kita akan optimalkan, tapi memang utamanya adalah untuk tusi, karena masih banyak kantor-kantor kementerian dan lembaga itu yang nyewa. Kemudian juga yang ada dipinjami oleh Pemda. Ini harapannya nanti dengan pengelolaan oleh DJKN kita bisa men-share, kita bisa resource sharing ya kepada semua pihak, utamanya KL, bahwa kalau ada yang lebih di KL lain bisa digunakan KL lain untuk menggunakannya. Memang kita lebih ke kementerian lembaga di tingkat pusat ya, yang ada vertikalnya di daerah. Ya, kalau untuk peminjaman ke pemerintah daerah seperti itu, Pak, mungkin ada perizinan-perizinan tertentu atau bagaimana prosesnya itu? Nah, kalau dengan Pemda itu masuk ke kategori bisa saja hibah ya. Dalam hal memang Pemda sangat membutuhkan, sementara kantor dan lembaga yang pemerintah pusat itu tidak bisa belum bisa dimanfaatkan, ya bisa saja dihibahkan ya. Atau malah bisa saja kalau memang sama-sama masih digunakan, jadi Pemda ngambil tanah itu, dia akan mengganti kepada kantor itu apa, bangunkan apa lagi. Jadi lebih enak kalau kita dengan Pemda, karena sama-sama negara sebenarnya kan, cuman pertanggung jawab APBD dengan APBN saja, sehingga itu akan bisa dimanfaatkan utamanya kepada masyarakat yang membutuhkan, tergantung sektor layanan yang ada pada saat itu. Ya, mekanismenya bisa dengan hibah, bisa dengan tukar guling, bisa dengan pinjam meminjam. Ya. Ya, baik, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah beriklan dan pemirsa. Baik, pemirsa, masih bersama kami dalam acara Dialog Khusus dengan tema apakah aset negara sudah dikelola dengan baik ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Taf, Pak Edi, dan Pak Taufik ya. Jadi tadi kita membicarakan mengenai pemanfaatannya ya Pak ya Pak Taf, dan sekarang saya ingin kembali ke Pak Edi nih Pak. Untuk pengamanan aset-aset yang sudah kita miliki, langkahnya seperti apa saja Pak? Ya, jadi langkah awal kami melakukan penertiban BUMN. Penertiban BUMN itu meliputi kegiatan inventarisasi dan penilaian, sekaligus juga pengamanan di situ. Nah, dengan adanya inventarisasi dan penertiban, itu akan muncul angka di dalam neraca nantinya ya. Dan setelah itu nanti kita ada yang namanya wasdal, pengawasan dan pengendalian. Dan ini kita akan rutin lakukan dan juga akan dilaporkan oleh kementerian lembaga, satker, terutama yang ada di wilayah kerja kami gitu. Okay. Ya, dan ini untuk Pak Taufik. Untuk Pak Taufik, yang saya ingin tanyakan yaitu untuk jargon dalam memanfaatkan
aset-aset negara. Di antaranya di sini tadi ya yang sedang kita bahas yaitu BUMN. Seperti Baik. apa, Pak? Nah, jadi begini, saya tambahkan Pak Edi tadi, jadi dan Pak Tab, jadi di pergeseran antara masa lalu dan masa sekarang. Tadi carut marutnya 2007 ke bawah, di samping itu menjadi temuan BPK. Dan ini neraca kita tidak pernah WTP, selalu WDP, dan baru 2007 ke atas dia lebih baik. Itu jargon kita bergeser dari administratur, artinya tukang catat, menjadi manajer aset. Ya. Ya nggak? Baik, kita angkat telepon dulu mungkin ya, Baik, Pak. silakan. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, Iya, halo. Selamat malam, Ibu. selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa? Halo, Iya, halo Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? halo, selamat Halo. malam. Iya, selamat malam, Ibu, dengan Ibu siapa? Halo, Iya, halo Ibu. halo, Iya, halo Ibu. Selamat malam. selamat malam Pak. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Jadi Bu Ayu Ibu Ayu di mana? di Banyumas. Di Banyumas. Ya, baik, Ibu. Silakan pertanyaannya, Bu. Tadi kayaknya setelah dijelaskan mengenai ada lelang, terus iklan juga ada lelang-lelang itu, yang dilelang itu apa ya Oh iya. Bu ya? Ada lagi Ibu Ayu. Terus bagaimana cara ikut lelangnya? Iya. Delay. Ya, baik. Ada lagi Ibu Ayu? Putus. Halo. Terus bedanya lelang? Ya, baik, terputus. Bedanya lelang dengan apa ini tadi? Sudah terputus ya. Ini untuk lelang, barang yang dilelang itu apa? Dan cara ikut lelang seperti apa? Dijawab Bapak siapa ini? Saya dulu coba, saya dulu ya. Ya, Oke. baik, silakan. Jadi gini, lelang ini salah satu tugas fungsi di JKN itu yang dari dulu kita memang spesialis lelang. Lelang ini penjualan barang, ya penjualan barang. Jadi harus bedakan dengan tender. Kalau tender itu pembelian barang dari pemerintah, dari penggunanya. Nah, lelang ini yang dilelang oleh KPKNL itu semua jenis lelang bisa masuk semua, ya bisa diletakkan di sana. Ya lelang sebenarnya gampang, Mbak Anis. Jadi dia hanya mendaftarkan setor uang jaminan dan langsung nawar. Jadi kalau praktek lelang yang selama ini kita kenal adalah datang di tempat, setor uang jaminan, nawar di atas harga limit. Nawar tertinggi yang telah mencapai harga limit adalah pemenangnya. Bisa dengan lesan, jadi langsung menawar, bisa dengan tertulis. Nah, karena dalam prospeknya itu masih banyak apa ya, katakanlah orang yang bisa mempengaruhi penawar lainnya. Sekarang sejak 19 Maret kemarin kita mencanangkan ada jenis lelang baru nih, namanya lelang internet, lelang email. Yang lelang email ini bisa dua-duanya. E-auction kita namakan e-auction ya. Jadi bisa menggunakan penawar melalui email, bisa melakukan melalui internet. Nah, ini baru kita lakukan dan kalau mencari informasi bisa di surat kabar apapun juga, selebaran apapun juga, atau langsung aja di website kita yang tadi disebutkan oleh Mbak Anissa. Di sana ada informasi apapun tentang lelang itu. Nah, kalau di Banyumas penguasanya adalah Pak Edi. Ya, baik. Nanti ditambahkan Pak Edi Boleh. kita angkat telepon lagi, Boleh, Pak, boleh. ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ya, baik, mungkin terputus ya, kami masih menunggu telepon. Halo. Halo, Iya, halo, selamat malam. selamat malam. Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa? Iya, halo. Dengan siapa? Dengan siapa, mohon maaf? Halo. Iya, halo, dengan Bapak siapa? Oh, halo Pak. Iya, halo, Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, baik. Ya, mungkin ada sedikit trouble di situ ya, Pak ya. Iya. Baik. Dilanjutkan nanti Boleh. Pak Edi mengenai Boleh. pelelangan tadi. Iya. Terima kasih Mbak Nisa. Tadi ditanyakan oleh Bu Ayu ya. Iya. Jadi barang-barang apa saja yang bisa dilelang gitu ya. Itu diantaranya adalah barang tetap dan juga barang bergerak. Barang tetap itu seperti tanah, rumah, bangunan gitu ya. Dan barang bergerak itu seperti kendaraan dan juga
barang-barang inventaris yang sudah dihapuskan itu. Nah, untuk syarat-syaratnya itu barangkali di dalam setiap pelaksanaan lelang pasti ada pengumuman di situ, dan itu dicantumkan beberapa syarat-syarat karena biasanya ada syarat-syarat tambahan yang diberikan oleh pihak penjual. Tapi untuk jelasnya bisa nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Pahlawan nomor 876. Iya. Oke. Ya baik. Saya tambahkan lagi nih. Ya, silakan, Jadi Pak. kalau Ibu Ayu tadi menanyakan jenis-jenis lelang, itu lelang ada yang namanya lelang eksekusi. Eksekusi wajib. Eksekusi wajib itu sitaan, rampasan, gratifikasi KPK, kita lelang itu semua. Iya. Kemudian lelang eksekusi sukarela. Dan masyarakat umumnya Ibu Ayu juga kalau mau jual rumahnya melalui lelang boleh. Dia punya lukisan yang berharga lelang, hubungin Pak Edi silakan. Baik. Kira-kira Ya, begitu. yang di Purwokerto ya Pak. Iya. Ya baik, kita angkat telepon lagi Pak. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, Halo, selamat malam. selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Saya mau tanya Mohon maaf, dengan Bapak siapa? dengan Pak Jono. Pak Jono di mana? Di Purwokerto. Di Purwokerto ya, silakan Pak. Iya. Kebetulan kan kami usahanya bergerak di bidang fotokopi dan percetakan. Nah, kami kan akan mencari tempat yang strategis kira-kira di sekitar kampus. Nah, itu banyak-banyak kios yang ada di atas tanah-tanah negara. Kira-kira prosedurnya bagaimana yang bisa berjalan dengan aturan yang berlaku? Mungkin bisa dijelaskan dari Bapak narasumber yang hadir pada acara dialog ini, penjelasannya. Sekian, terima kasih pertanyaan dari kami. Ya, terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, terima kasih Pak Jono yang ada di Purwokerto. Jadi untuk pertanyaan Pak Jono nanti akan kita jawab setelah jeda iklan ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam acara Dialog Khusus. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Khusus dengan tema apakah aset negara sudah dikelola dengan baik. Tadi kita sudah berbincang banyak mengenai tema kita malam hari ini, dan tadi kita menerima penelpon lagi dari Pak Jono yang ada di Purwokerto. Ya, jadi ini mengenai usaha fotokopian dan percetakan yang ingin di situ lokasinya itu berdekatan dengan kampus. Tadi teknisnya bagaimana? Mungkin dijelaskan oleh siapa ini, Pak? Boleh saya dulu ya tentang Ya, ini ya. baik. Ya, silakan. Jadi gini, kalau Pak Jono ya, kalau berkaitan dengan keinginan menggunakan aset di sekitar kampus, pertanyaannya adalah pertama begini, itu tanah milik siapa? Ya, kalau memang asetnya kementerian dan lembaga atau malah miliknya Unsud ya, itu bisa saja nanti menghubungi Unsud untuk melakukan kerjasama pemanfaatan. Nah, bisa saja nanti mungkin Unsud akan memberikan kesempatan pemanfaatannya apa, kerjasama di situ nanti ada penerimaan negara bukan pajak yang langsung bisa digunakan Unsud untuk meningkatkan layanan pendidikan. Nah, ini opportunity-nya seperti itu. Atau kalau itu ternyata milik pihak ketiga, ya langsung hubungi yang bersangkutan. Atau yang ketiga lagi, kalau di pengumuman lelang ternyata itu termasuk yang ditawarkan, jangan ragu-ragu, hubungi aja Pak Edi untuk ikut lelang. Jadi setoran jaminan, nawar sesuai dengan kemampuan, itu bisa dikuasai sesuai dengan prosedur ketentuan yang ada. Jenisnya kan bisa saja lelang eksekusi, bisa saja lelang penghapusan, kalau itu mungkin milik Pemda akan dijual juga bisa, atau KL juga akan dilepas setelah ada izin dari DPRD atau DPR, itu bisa dijual juga. Jadi kalau dia memanfaatkan itu, kalau memang itu aset negara, nah ayo kita bareng-bareng, itu harusnya menggunakan mekanisme pemanfaatan. Ya, kerjasama pemanfaatan, dan biasanya dikendalikan dengan paradigmanya ada dari Pak Edi yang nanti berapa share-nya, berapa harus dia bayar, dan jangka waktunya itu ada semua diperhitungkan berapa besarnya. Ya, Seperti mungkin itu. ditambahkan Pak Edi. Ya, barangkali kalau misalkan itu berupa BMN gitu ya Pak ya, milik Unsud, itu berarti Bapak harus berhubungan dengan Unsud langsung gitu ya. Nanti Unsud itu akan melakukan koordinasi dengan kami, termasuk mungkin juga
penilaiannya dan lain sebagainya, dan juga rekomendasi apakah ini bisa disetujui atau tidak gitu ya. Karena nanti ada beberapa parameter yang harus disesuaikan dengan aturan yang ada gitu. Saya kira gitu. Di BMN itu utamanya memang digunakan dulu untuk fungsinya dia pendidikan. Kalau memang tidak dipakai ya enggak. Tapi kalau mau nanti ternyata akan digunakan untuk menggunakan kelas, ruang kelas dan sebagainya, tentunya enggak akan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Mungkin saya tambahkan lagi. Jadi mekanisme pemanfaatan itu ada yang namanya pemanfaatan kerjasama pemanfaatan KSP atau istilahnya KSO kalau zaman dulu. Ada yang nama sewa, ada bangun serah guna dan bangun guna serah. Nanti silakan saja nanti Pak Jono tadi menghubungi kalau memang itu unsur atau lembaga pendidikan lain yang kebetulan punya negara. Nah, unsur ini setahu saya sudah BLU ya. Nah, ini harus dipisahkan lagi, ada aset BLU dia sendiri, ada aset BMN. Selama dia menggunakan untuk tugas pokok fungsi kampus sebagai lembaga pendidikan, lembaga pengembangan, ada lagi lembaga penelitian ya. Nah, itu tidak ada ini masalah. Tapi kalau di luar itu, di luar tusinya dia menjadi barang milik negara. Dan mekanismenya nanti pihak kementerian lembaga yang menghubungi Pak Edi. Ini kita hitung nilai berapa kalau dia sewa atau kontribusi kepada negaranya berapa. Nah, itu dihitung, ada tarifnya dan ada mekanisme perhitungannya. Nah, itulah turun tim kita memvaluation, menilai. Ya, baik. Jadi demikian untuk jawaban untuk Pak Jono yang ada di Purwokerto ya. Tadi sebelum kita menerima telepon kita sudah membahas mengenai jargon dalam memanfaatkan aset. Ya, saya tambahkan lagi tadi. Pergeseran tadi dari administrator tukang catat menjadi asset manager, itu yang pertama. Tujuan kita 3T. Pengelolaan kekayaan negara ini 3T. Pertama, tertib administrasi, dicatat dengan baik, dibukukan dengan baik, secara akuntabel. Kemudian tertib hukum. Tertib hukum itu didukung dengan dokumen-dokumen pemilikan yang sah. Kalau dia mobil ada BPKB, kalau dia tanah dia harus ada sertifikat. Dan kita juga kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional di Purwokerto untuk sertifikasi. Ini program kita, nanti Pak Edi bisa jelaskan. Yang ketiga, tertib fisik. Kita kuasai. Saya tidak yakin di Kementerian Lembaga di Purwokerto ini atau di Jawa Tengah ini dia hafal benar di mana letak tanahnya. Banyak dia tahu di bukunya ada, tapi dia tidak tahu letaknya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang yang kita tertibkan oleh DJKN. Mungkin Pak Edi bisa tambahkan untuk... Baik, di samping itu tadi, jadi untuk saat ini kami juga sedang melaksanakan yang namanya program pensertifikatan tanah untuk BMN. Nah, kebetulan untuk tahun 2014 kemarin, untuk tempat kami ada sekitar 54 bidang tanah yang bisa disertifikatkan. Nah, bagi satker-satker yang ada di wilayah kami, barangkali kalau ada mempunyai tanah yang belum bersertifikat, itu bisa langsung menghubungi kami untuk bisa kami ajukan, rekomendasikan untuk disertifikatkan. Ya, itu dari juga jumlah 1111 ya, 124 yang belum. Nah, ini mungkin tidak tahu lembaga Kementerian Lembaga yang tahu nih. Ya, termasuk itu ada jalan dan lain sebagainya. Ya, baik. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, maka dari itu saya di sini mempersilakan untuk Pak Tafianto Nugroho selaku Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan mungkin ada harapan ke depannya mengenai aset-aset negara kita untuk ke depannya ini, Pak. Baik, ini tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara dalam ini lebih spesifik adalah barang milik negara adalah tanggung jawab kita bersama. Siapapun ya, utamanya masyarakat sebenarnya, kita akan declare, kita akan di web kita akan ada daftar inventaris yang sudah dikuasai, sudah dimiliki oleh negara. Jadi secara bersama-sama kalau di situ ada plang milik negara terus kemudian besoknya berubah menjadi milik siapa gitu, bisa saja lapor ke KPKNL kami. Kami pun juga secara seharian kalau melihat ada aset negara yang tiba-tiba berubah fungsi, kita akan tanya pasti siapa KL-nya, siapa anunya, supaya jelas bahwa itu tanah digunakan secara bertanggung jawab. Jadi kami menghimbau, ya kita bersama-sama, khususnya untuk barang milik negara kita saling mengawasi. Kalau kami gunakan KL ya, Kementerian dan Lembaga, maupun barang milik daerah pun kalau dimanfaatkan bukan untuk tugas fungsi pemerintahan, bisa saja komplain kepada kita semua. Nah, untuk kami di tingkat DJKN silahkan kontak kami di 1500991 atau silahkan buka web kami ya,
Itu silahkan pakai aja Google di JKN langsung masuk itu. Ya. Ya. Ya baik, mungkin dari Pak Edi nih selaku Kepala Kantor KPKNL Purwokerto yang disampaikan untuk khususnya warga Banyumas. Baik, jadi terkait dengan pengelolaan kekayaan negara tadi, barangkali di kantor-kantor pemerintah yang ada gitu ya, masih ada barang-barang yang rusak berat, ya. Itu sedapat mungkin itu segera hapuskan dan mungkin nanti segera dilelang gitu ya melalui kami, karena terus terang aja itu akan menjadi beban bagi Satker yang bersangkutan dan itu akan mengganggu operasional dari kantor yang bersangkutan. Saya kira itu. Ya baik, untuk Pak Taufik silakan Pak. Kalau Pak saya, karena ruang lingkup saya Jawa Tengah tapi berpengaruh pada nasional karena 10% tadi ya. Jadi tujuan saya hanya mengajak siapapun juga, masyarakat, pengguna barang, dan kementerian lembaga dimanapun, yang pertama adalah mari kita optimalkan aset negara. Optimalkan di sini ya kalau memang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi silakan. Kalau tidak dilaksanakan kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk PNBP. Dan jangan lupa aset negara itu bukan saja tanah dan bangunan, ada mobil dinas, ada inventaris kantor, meja kursi. Dan ini berkaitan dengan pengeluaran negara. Kalau kita poy-poy cepat rusak umurnya 5 tahun, ya kita buat 5 tahun, jangan 1 tahun sudah diganti. Itu akan berpengaruh pada pengeluaran negara. Nah, marilah optimalkan penggunaannya supaya penghematan keuangan negara bisa dilaksanakan. Ya baik. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda malam hari ini dalam acara dialog khusus dengan tema apakah aset negara sudah dikelola dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa malam hari ini. Itu Pak Tafianto Nugroho, terima kasih. Untuk Pak Edi Suyanto dan Pak Taufik, terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk berjumpa dengan pemirsa Banyumas Televisi. Ya. Dan pemirsa, saya Nisa Ali mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.